Assalamualaikum. Hai semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, sehingga bisa ngikutin sisa kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku di bab ke-115. Putus, like, share dan komen di akhir video ya. Sisa 3 bab lagi loh. Terima kasih. Selamat menyimak. Oke, kalau itu maumu. Aku turuti. Jangan pernah menyesal. Ucapku lirih kemudian meninggalkan Utami dengan langkah gontai. Aku mengambil beberapa kerikil di jalan yang aku lalui lalu melemparkan kerikil itu dengan sekuat tenaga untuk membuang semua rasa kecewa di dada. Ingin sekali dipanggil Utami dari belakang untuk kembali, tapi nyatanya Utami tak sedikit pun bersuara. Aku pulang dengan hampa. Aku mendengar suara langkah yang semakin cepat mendekat, senyum simpul mulai terukir. Akhirnya Utami mengejarku, ide jahil sudah terencana dalam benak. Semakin dekat Utami berlari mengejarku dari belakang dan larinya berhenti ketika menabrak tubuhku. Maafin aku, tapi tolong jangan tinggalkan aku. Pinta Utami sambil memelukku dari belakang. Aku menggenggam tangan Utami yang melingkar di perutku lalu mengendorkannya dan berbalik badan, terima kasih. Maaf ya, sebenarnya aku sudah menyiapkan cincin untukmu. Tapi bukan cincin mahal yang spesial. Dari tadi aku malu untuk mempersembahkan cincin ini. Takut kamu kecewa. Utami langsung mencubit pinggangku. Aduh, sakit. Aku merintih nakal. Sudah aku duga, pasti tadi kamu sedang bersandiwara. Aku cuma mau ngetes kamu aja kok, setia apa gak, ternyata lumayan setia. Kenapa harus pakai lumayan? Aku memang setia kok, gak kayak kamu. Suka tebar pesona sama cewek. Kan cewek yang diterbarin pesona adalah kamu. Aku menggenggam tangan lalu menyembunyikan tangan di balik badan, sambil tersenyum. Kedua bahuku naik turun mengkode Utami bahwa tanganku menyimpan sesuatu untuknya. Utami berusaha melirik ke balik badanku untuk melihat apa yang aku genggam. Aku tak kalah cepat dengan mengikuti arah gerakan tangannya agar sesuatu dalam genggaman tanganku tetap aman dan terlindung. Utami mundur selangkah, lalu memberikan tangan kanannya padaku, meminta dipasangkan cincin. Terima kasih, cinta. Pejamkan matamu. Aku berbisik pelan di telinga Utami lalu memegang tangan kirinya. Ingat, ini bukan cincin yang spesial, karena yang spesial sudah aku persiapkan di lain tempat. Cincin ini hanya sebagai tanda sahnya lamaranku padamu saat ini. Oke? Aku memastikan Utami dengan senyum dan tatapan penuh cinta. Utami membalas dengan anggukan kepala lalu memejamkan mata. Aku melambaikan tangan ke depan wajahnya untuk memastikan bahwa Utami tak mengintip, tapi ketika aku mendekatkan wajahku ke wajahnya, Utami membuka mata lalu tertawa. Aku melepas tangan kirinya. Ah, kamu ngintip. Tutup mata yang rapat. Ini momen sakral, tolong dihormati dengan kesopanan yang maksimal, oke? Utami tersenyum malu-malu lalu menutup matanya. Aku mengecek lagi, apakah dia mengintip atau tidak. Ternyata dia menutup matanya dengan rapat. Aku meraih tangan kirinya kemudian memasangkan cincin yang aku genggam. Ingat, cincinmu yang spesial dipegang ibuku di Jawa. Cincin spesial ini mungkin di lainnya tidak ada, tapi tolong hargai ya. Bisikku pelan di telinganya. Utami menganggukkan kepalanya, matanya masih tertutup rapat. Aku mulai memasukkan cincin ke jari manisnya, lalu mencium punggung tangannya. Boleh buka mata. Tutur Utami dengan suara tercekat. Ini apa? Karet gelang. Mata Utami terbelalak saat melihat jari manisnya diikat karet. Aku tertawa penuh kemenangan dengan berlari menjauhinya. Utami mengejarku dengan penuh emosi. Sengaja aku memperlambat langkah agar dokter itu berhasil menangkapku. Apa-apaan ini? Utami berteriak di depanku lalu berusaha melepas karet gelang yang melilit jari manisnya. Aku segera menggenggam erat jemarinya. Jangan dilepas, tolong jangan dilepas. Tadi aku sudah bilang, ini cuma tanda jadi aja. Cincin spesialnya nanti ketika akad. Gak lucu, Utami menggerakkan tangannya agar lepas dari genggamanku. Perlahan aku membuka genggaman tanganku lalu melihat karet gelang yang melingkar di jari manisnya, tahu aku pecah. Kamu sengaja, kan? Iya, dan kamu suka, kan? Aku menarik satu lilitan karet itu dari jarinya, au. Teriak Utami kesakitan. Sebelum pemilik jari itu mengamuk, aku langsung ambil langkah 1000 sambil tertawa sampai terbatuk-batuk. Utami melepas karet itu dari jari.
Tolong disimpan. Pesanku pada Utami ketika karet itu terlepas dari jarinya. Buat apa? Pelecehan. Utami melempar karet itu ke arahku. Ini karet spesial. Saksi dari lamaran kita loh. Jangan dilihat dari harganya, tapi dilihat dari ketulusan dan keikhlasan pemberinya. Aku memungut karet itu di jalan. Mau aku atau kamu yang menyimpan? Utami mencibir, karetnya cuma satu, coba yang karet dua. Mesti pedes. Pecel? Iya juga ya. Gak. Kamu itu manis, bukan pedas. Jadi cukup karet satu aja. Aku mencium tangan yang menggenggam karet tersebut. Sudah ah. Sakit tanganku. Dapat karet dari mana? Tadi dapat waktu ngambil kerikil sebelum pergi. Ya sudah, sana pergi. Usir Utami sambil mendorongku. Aku berbalik badan, minta KTP dan data diri lainnya dulu, baru aku pergi. Gak boleh. Ayolah, waktuku gak banyak. Akhirnya Utami membuka tasnya lalu menyerahkan cupnya padaku, difoto aja. Oke, data diri lainnya kirim ke email ya. Aku kembali ke pangkalan, sudah waktunya aku pulang. Atau mau mengantar sampai ke pelabuhan? Utami menggeleng, di sini aja. Yakin? Utami mendelik. Ayo ikut. Aku menarik tangannya, Utami mengikuti langkahku. Keesokan harinya aku tiba di Natuna. Pasukan yang aku bawa langsung mengadakan apel. Ucapan selamat atas kenaikan pangkat kami mengalir dari semua prajurit, tak terkecuali Mayor Ferdi. Tatapannya seolah benci padaku, tapi tak mempermasalahkannya. Hanya Ahmad saja yang mengetahui kebejatan dari Mayor Ferdi, rahasianya dijamin aman. Di mes aku melepas lelah, berminggu-minggu latihan membuat magnet di atas kasur begitu kuat. Baru sebentar saja merebahkan diri, mata ini sudah terlelap. Suara gaduh dari luar kamar, membangunkan aku. Ketika aku membuka pintu ada sebuah pita biru bertuliskan selamat datang Kapten Imam, diikuti suara trompet dan taburan pernak-pernik emas di depan wajahku, sungguh membuatku terharu. Kapten Imam, sebutan yang belum familiar namun membanggakan. Makan-makan, Endan. Teriak salah satu anak buahku. Ayo, kita makan di kedai, saya yang traktir semua. Balasku riang. Kami beramai-ramai menuju kedai yang dimaksud. Mereka memesan makanan yang mereka inginkan, semuanya bebas, aku yang mentraktir. Wisnu, panggilku. Wisnu mendekat, siap, Endan. Saya mau minta tolong. Tolong buatkan pengajuan nikah untuk saya dan Dokter Utami. Kamu ingat Dokter Utami, kan? Datanya ada pada saya, semuanya tolong dilengkapi. Jika butuh sesuatu, hubungi saya. Kamu mengerti? Beberku panjang lebar. Siap, Endan. Kapten Imam. Panggil Mayor Ferdi. Aku berdiri kemudian memberi hormat dan bersalaman. Selamat. Terima kasih, Endan. Saya sudah memberikan semua yang bisa saya lakukan. Ingat, semua itu ada bayarannya, tidak ada yang gratis. Bisik Mayor Ferdi di tengah alunan musik dalam kedai. Siap, Endan. Saya terima semua konsekuensinya. Jawabku lirih. Hanya antara saya dan kamu. Kalau sampai bocor, nyawa taruhannya. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.